Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurota Ayun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai stockholders equity atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ekuitas pemegang saham. Materi ini merupakan bagian penting dari akuntansi keuangan karena berhubungan langsung dengan hak pemilik perusahaan terhadap aset setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas bukan hanya angka di laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kepercayaan investor, kekuatan keuangan jangka panjang, dan kebijakan pengelolaan perusahaan dalam mendistribusikan keuntungan. Selama beberapa menit ke depan, mari kita pahami bersama apa saja komponen ekuitas, bagaimana pencatatannya, dan bagaimana ekuitas disajikan dalam laporan posisi keuangan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita memahami secara komprehensif tentang konsep dan praktik dalam pencatatan ekuitas pemegang saham. Kita akan mempelajari bagaimana struktur perseroan terbentuk, peran pemegang saham, dan bagaimana modal saham diterbitkan, baik saham biasa maupun saham preferen. Selain itu, kita juga akan membahas tambahan modal disetor, laba ditahan, saham treasury, dan pendapatan komprehensif lain. Kita akan memahami pula bagaimana perusahaan mencatat transaksi seperti penerbitan saham, pembelian kembali saham, dan pembagian dividen. Nah, selanjutnya pada akhir pembelajaran diharapkan kita mampu membaca dan menyusun laporan perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang paling umum dalam dunia bisnis modern. Ciri utama perseroan adalah adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik perusahaan adalah para pemegang saham yang memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Struktur organisasi dalam perseroan terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, RUPS sebagai otoritas tertinggi, yang kedua Dewan Komisaris yang mengawasi jalannya manajemen, dan yang ketiga direksi, yaitu manajemen yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Pemegang saham berperan dalam pengambilan keputusan strategis seperti pembagian dividen dan pergantian manajemen. Selanjutnya yaitu komponen utama ekuitas. Ekuitas pemegang saham terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, modal saham, yaitu nilai nominal saham yang diterbitkan kepada pemegang saham. Yang kedua, tambahan modal disetor atau agio saham, yaitu selisih antara harga jual saham dan nilai nominalnya. Ketiga, laba ditahan, yaitu akumulasi keuntungan bersih yang tidak dapat dibagikan sebagai dividen, melainkan disimpan untuk ekspansi atau cadangan. Yang keempat, saham treasury, yaitu saham perusahaan yang dibeli kembali dan dicatat sebagai pengurang ekuitas. Dan yang kelima, pendapatan komprehensif lain seperti keuntungan dari revaluasi aset tetap atau selisih kurs valuta asing. Semua komponen ini harus dicatat dan disajikan secara transparan dalam laporan keuangan. Kemudian modal saham. Modal saham dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferen atau preferred stock. Saham biasa memberikan hak suara dalam RUPS dan hak atas laba setelah pemegang saham preferen. Sementara itu, saham preferen memberikan hak atas dividen tetap dan prioritas dalam pembagian aset jika terjadi likuidasi, namun biasanya tidak memiliki hak suara. Saham bisa diterbitkan dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Contohnya, jika sebuah perusahaan menerbitkan 10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000, maka modal saham yang dicatat sebesar 10 juta rupiah. Namun, jika dijual di atas nilai nominal, maka selisihnya dicatat dalam akun agio saham atau tambahan modal disetor. Nah, tambahan modal disetor atau agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham di atas nilai nominal. Contohnya, jika saham nominal Rp1.000 dijual dengan harga Rp1.500, maka selisih 500 dicatat sebagai tambahan modal disetor.
Tambahan modal ini juga bisa berasal dari sumber lain, seperti konversi obligasi menjadi saham, sumbangan pemegang saham, atau revaluasi ekuitas. Akun ini mencerminkan keyakinan investor terhadap nilai perusahaan dan memperkuat struktur modal perusahaan. Walaupun tidak mempengaruhi laba rugi, akun ini merupakan bagian dari ekuitas dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya adalah saham treasury. Saham treasury adalah saham yang sebelumnya diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan dari pasar. Alasan pembelian kembali ini bisa beragam, seperti untuk menaikkan harga pasar saham, program kompensasi karyawan, atau mencegah pengambil alihan perusahaan. Saham treasury tidak memiliki hak suara dan tidak berhak atas dividen. Dalam laporan keuangan, saham treasury dicatat sebagai pengurang ekuitas dan tidak dianggap sebagai aset. Pengelolaan saham treasury harus hati-hati karena dapat mempengaruhi rasio keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai laba ditahan dan dividen. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dana ini digunakan untuk mendanai ekspansi, melunasi utang, atau sebagai cadangan untuk masa depan. Perusahaan yang sedang berkembang biasanya menahan sebagian besar labanya, sementara perusahaan mapan lebih sering membagikan dividen. Dividen dapat berupa dividen tunai, dividen saham, properti, skrip, atau likuidasi. Untuk dividen saham, pencatatan dibedakan menjadi dua. Jika kurang dari 20% disebut dividen kecil dan dicatat menggunakan nilai pasar, dan jika lebih dari 25% disebut dividen besar dan dicatat menggunakan nilai nominal. Dividen saham tidak mengurangi aset tetapi mempengaruhi jumlah lembar saham beredar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian laporan ekuitas. Ekuitas disajikan dalam dua laporan utama. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, dan yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas, ditampilkan informasi tentang saldo awal dan akhir masing-masing komponen ekuitas, termasuk modal saham, agio, laba ditahan, dividen, serta komponen OCI. Pencatatan harus transparan dan disusun kronologis agar pemakai laporan keuangan dapat melihat sumber dan perubahan nilai ekuitas sepanjang periode pelaporan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Mari kita lihat satu contoh soal berikut. PT Amanah menerbitkan 5.000 lembar saham biasa, masing-masing bernilai nominal Rp1.000 dan dijual seharga Rp1.500 per lembar. Untuk perhitungannya, kas yang diterima sama dengan 5.000 dikali Rp1.500, hasilnya Rp7.500.000. Kemudian modal saham sama dengan 5.000 dikali Rp1.000, hasilnya Rp5.000.000. Dan tambahan modal disetor yaitu Rp2.500.000. Untuk jurnalnya sendiri, di debit ada kas sebesar Rp7.500.000 dan di bagian kredit modal saham sebesar Rp5.000.000 dan tambahan modal disetor Rp2.500.000. Ini menunjukkan bahwa agio saham sebesar Rp2.500.000 akan dicatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor di dalam ekuitas. Demikianlah pemaparan saya mengenai stockholders equity atau ekuitas pemegang saham. Kita telah mempelajari berbagai komponen penting dalam ekuitas seperti modal saham, agio, laba ditahan, saham treasury, serta cara penyajiannya. Pemahaman yang baik mengenai ekuitas sangat penting, karena informasi ini digunakan oleh investor, kreditur, dan manajemen dalam menilai kekuatan finansial dan stabilitas jangka panjang perusahaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua.